Shalom jemaat Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan dan memuliakan Dia. Persiapkan hati dan jiwa kita untuk kita boleh datang ke hadirat-Nya. Sama-sama kita angkat pujian Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hiburku, penolongku, diutus Bapakku.
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sama-sama kita katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita sembah Dia. Jamahlah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami Tuhan. Jamahlah setiap hati kami. Kami membuka hati, biar Roh Kudus-Mu turun Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu memenuhi kami, memenuhi kami. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di tengah kami. Syadalala bara-bara-baya, shindiarala mana-mana-maya mo. Haleluya. Kiarana-maya, shindiarana-maya mo. Penuhi setiap hati kami, penuhi kami Tuhan. Kiarala bara-bara-baya, shindiarala bara-bara-baya, sikiarana-maya shane. Haleluya. Kiarala bara-bara-baya, shindiarala bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-baya, takarala-baya, shindiarala bara-bara-baya. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan jamahan Tuhan. Mari sembah Dia.
Shindiara la bara bara baya sikiara la bara 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 baya Shindiara la bara bara baya bo Kiara la bara bara baya Shindiara la bara 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 baya Shindiara la baya Engkau hadir memenuhi setiap kami Roh Kudus kami tinggikan Engkau Tuhan sebab inilah yang kami renungkan setiap waktu Tuhan. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu, amin. Selagi ku ada, sama-sama kita katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi kita katakan, inilah yang ku renungkan
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Biar hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Dia, sembahlah Tuhan. Biar hati kami bersuka, hati kami bersuka terima firman-Mu. Biar hati kami bersuka, kami terima firman-Mu, Yesus. Manis kau dengar, biarlah pujian kami manis kau dengar, biar penyembahan kami manis kau dengar. Oh Tuhan, kami hendak bernyanyi bagi-Mu, Allah yang hidup. Kami bermazmur, kami sembah Engkau Tuhan. Syadalala bara-bara-bara-baya, shindiarala bara-bara-baya mo. Kiarala bara-bara-bara-baya, shindiarala bara-bara-bara-baya shande. Kiarala bara-bara-baya, shindiarala bara-bara-bara-baya mo. Shindiarala bara-bara-bara-baya, sikitakarala bara-bara-baya, shindiarala bara-bara-bara-baya, sikiarala bara-bara-bara-baya mo. Kiarala bara-bara-bara-baya, shandarala bara-baya mo. Kiarala bara-bara-bara-baya, shindiarala bara-bara-baya, sikiarala. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu.
mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang memakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam doa malam. Setiap Selasa malam adalah waktu yang terbaik untuk kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Pastikan bahwa kehidupan saudara mengalami lawatan Tuhan setiap kali Anda mengikuti tayangan doa malam. Ini bukan sekedar menjadi sebuah tontonan, tetapi sebagai hamba Tuhan saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, untuk benar-benar menjadikan tayangan ini sebagai media sarana untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Renungan firman Tuhan kali ini saya beri tema sungguh-sungguh. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian bunyi firman Allah. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, satu keinginan kita ketika kita berdoa adalah doa kita mendapatkan jawaban. Tidak ada seorang pun yang berdoa lantas tidak menginginkan jawaban. Semua orang yang berdoa dengan tujuan-tujuan tertentu, pasti prioritas yang utama adalah jawaban dari doa itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada seorang pribadi yang dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca. Orang itu bernama Elia. Dikatakan dalam kebenaran firman Allah bahwa doa Elia menghadirkan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Doa Elia membuahkan mujizat. Doa Elia bukan sekedar dijawab, tetapi ada sesuatu yang spektakuler yang terjadi. Saudara bisa mengikuti kisah yang dimaksud dalam perjanjian lama. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetapi kali ini saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan sebuah kalimat yang berkata begini, ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Semua orang yang berdoa pasti ingin doanya dijawab. Saya yakin saudara pun dalam doa saudara pasti ada begitu banyak permohonan kepada Tuhan. Dan tidak seorang pun di antara kita yang tidak menghendaki jawaban. Ya Pak Pendeta, saya cuma sekedar berdoa aja karena saya kan anak Tuhan. Jadi ya saya melakukan aktivitas rohani saya murni untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. It's okay, haleluya, puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara kalau mau jujur nih, semua orang yang berdoa ya pasti ingin mendapatkan jawaban doa. Karena memang itu nggak salah Bapak Ibu. Karena doa adalah salah satu media. Doa adalah salah satu area di mana di sana kita bisa menyatakan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Ada firman Tuhan yang berkata, nyatakanlah keinginanmu di dalam doa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak saya mendengar keluhan-keluhan, banyak juga saya mendengar ungkapan-ungkapan yang bernada kecewa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena
merasa sudah berdoa sekian lama, merasa sudah bergumul sekian tahun, tetapi tidak kunjung mendapatkan jawaban doa. Nah, ini adalah sebuah hal yang perlu kita sikapi dengan baik. Dan firman Tuhan selalu memberikan solusi. Firman Tuhan selalu memberikan jawaban. Ada seorang pribadi yang bernama Elia, tetapi saudara baca, saudara dengar tadi bahwa Elia ini bisa mendapatkan jawaban, bukan sekedar jawaban, tetapi bagi saya itu adalah mujizat yang luar biasa. Di mana dia berdoa agar supaya hujan jangan turun, hujan benar-benar tidak turun. Dan ketika dia berdoa agar supaya hujan turun, hujan benar-benar turun. Ajaib Tuhan, ini mujizat Bapak Ibu. Tetapi yang membuat saya sedikit memberikan perhatian adalah kalimat yang menggelitik saya. Dikatakan di sini Elia adalah manusia biasa. Coba saudara lihat dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Dikatakan di sana Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia adalah manusia biasa sama seperti saya, sama seperti saudara. Haleluya, ini adalah sebuah angin segar bagi kita. Artinya kalau memang benar Elia adalah manusia biasa sama seperti saya, sama juga seperti saudara, itu berarti bahwa saya dan saudara juga punya peluang yang sama untuk merasakan kedahsyatan Tuhan. Punya peluang yang sama untuk melihat doa-doa kita dijawab secara luar biasa. Haleluya, bangkitkan iman percaya saudara. Hari ini Anda tahu bahwa Elia ternyata adalah manusia biasa sama seperti saya, sama juga seperti saudara. Tetapi bagaimana agar supaya manusia biasa itu mampu mendapatkan jawaban yang luar biasa sama seperti Elia. Ini adalah PR kita, ini adalah hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mencatat, mempelajari ada beberapa faktor yang membuat seorang manusia biasa mendapatkan jawaban doa yang luar biasa. Poin yang pertama yang saya catat di sini adalah Elia bukan cuma sekedar tahu berdoa. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Elia bukan cuma sekedar tahu berdoa. Kalau tahu berdoa mungkin banyak orang tahu. Bahkan anak saya yang paling kecil, dia sudah melatih diri. Saya latih sejak dini untuk dia berdoa. Sebelum tidur dia berdoa, bangun tidur dia berdoa. Sebelum makan dia berdoa, melakukan aktivitas-aktivitas dia berdoa. Saya yakin dan percaya kalau cuma sekedar tahu berdoa, maka semua orang Kristen, tua, muda, laki, wanita, tidak peduli berapa tahun pun Anda mengenal Tuhan, entah Anda sudah lama mengenal Tuhan, bahkan yang terbaru, baru saja bertobat, pasti kalau cuma suruh berdoa, maka dia bisa berdoa. Yang penting bisa ngomong, pasti bisa berdoa. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang menyaksikan tayangan ini, saudara adalah orang-orang yang menurut saya tidak perlu diragukan dalam hal berdoa. Karena doa itu siapapun bisa. Tetapi Bapak Ibu, poin yang penting adalah, oke, saya bacakan sekali lagi statement saya. Elia bukan cuma sekedar tahu berdoa, tetapi Elia punya kehidupan doa. Tahu berdoa dan punya kehidupan doa jelas adalah dua hal yang sangat berbeda. Tahu berdoa mungkin sewaktu-waktu ditunjuk, silakan Bapak A atau Ibu B berdoa untuk firman Tuhan. Dengan fasih lidah saudara bisa berdoa, bahkan kata-kata yang indah berdasarkan latar belakang pendidikan kita masing-masing itu akan terlontar ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kalimat-kalimat yang indah, bahkan ada juga yang menyampaikan kalimat-kalimat yang kayak orang berpuisi, itu akan dinaikkan di hadapan Tuhan. Tahu berdoa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bicara kehidupan doa adalah bicara sebuah habit atau gaya hidup ya, yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah putus. Doa yang teratur, doa yang berkesinambungan. Ingat Bapak Ibu Saudara, berulang kali Yesus menekankan kepada murid-muridnya agar supaya murid-muridnya tidak jemu-jemu berdoa. Bahkan kalau saudara menyelidiki kehidupan pribadi Yesus,
maka sebagian besar waktu pelayanan ketika dia ada dalam dunia selalu dia landaskan baik itu di dalam doa maupun di dalam berpuasa. Markus pasal 1 ayat yang ke-35, boleh saudara periksa ayat itu. Di sana akan memberikan gambaran kehidupan Yesus yang senantiasa menjadikan doa sebagai gaya hidup. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya betul Elia adalah manusia biasa, tetapi Elia bukan cuma sekedar tahu berdoa, tetapi dia menjadikan doa sebagai gaya hidup. Barangkali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah faktor penting yang perlu kita periksa dalam kehidupan kita. Apakah saya cuma sekedar orang yang tahu berdoa, atau saya sudah menjadikan doa itu sebagai gaya hidup. Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini di masa pandemi penting untuk kita membangun kekuatan doa. Dan saya sangat merekomendasikan kita semua jemaat Gereja Penyebaran Injil Elusai Surabaya untuk menjadikan doa setahap lebih tinggi lagi. Bukan cuma sekedar kita tahu berdoa, tetapi mari menjadikan doa sebagai gaya hidup. Ini doa malam adalah waktu yang tepat untuk kita mulai membangun komitmen yang baru. Mari kita lebih sungguh-sungguh berdoa, mari kita lebih serius lagi berdoa dengan mulai memberikan porsi, memberikan waktu lebih banyak lagi untuk berdoa bersekutu dengan Tuhan. Jadi poin yang pertama, betul Elia adalah manusia biasa, tetapi dia bukan cuma sekedar tahu berdoa, tapi dia menjadikan doa sebagai sebuah kehidupan atau gaya hidup. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, doa-doa Elia di kemudian hari adalah doa-doa yang menghadirkan mujizat Tuhan yang luar biasa. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ya betul memang Elia adalah manusia biasa, tetapi dia bisa mendapatkan jawaban doa yang luar biasa adalah karena ketika dia menjadikan kehidupan doa itu menjadi sebuah gaya hidup, maka kehidupan doa itu mengubahkan pribadi Elia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan doa itulah yang membentuk Elia sehingga dia mempunyai kemampuan untuk terus hidup di dalam kebenaran, berjalan di dalam kebenaran, berjalan dalam kehendak Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudara, salah satu syarat untuk melihat mujizat, kita lihat sama-sama di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Poin yang berikutnya, kehidupan doa itu akan membuat iman kita semakin teguh, tidak bimbang. Kenapa tidak bimbang Bapak Ibu? Kenapa iman kita semakin teguh? Karena dalam kehidupan doa itu kita akan mengalami keintiman dengan Allah. Saya bisa berbicara banyak, saya bisa bercerita banyak tentang seseorang oleh karena saya mengenal orang itu. Tapi kalau saya tidak mengenal seseorang, maka saya tidak akan bisa bercerita banyak tentang orang itu. Saya bisa bercerita tentang Tuhan, saya bisa mengungkapkan lebih banyak, lebih detail hal-hal tentang Tuhan, hal-hal tentang Yesus. Oleh karena saya punya cukup wawasan, cukup pengetahuan, dan cukup pengenalan tentang Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara penting sekali untuk kita membangun kehidupan doa. Karena dalam kehidupan doa itu kita akan semakin mengenal, kita akan semakin intim, dan kita akan semakin tahu siapa Yesus sebenarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan doa itu bukan sekedar membuat Elia mampu berjalan dalam kebenaran. Tetapi akibat dari kehidupan doa, iman Elia semakin dibangun, semakin dibentuk. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena di dalam kehidupan doa yang terus berkesinambungan, kita akan semakin mengenal siapa pribadi Allah yang kita sembah. Karena Allah pun akan turut berkomunikasi, sehingga bukan saja komunikasi satu arah di mana kita terus berbicara kepada Bapa, tetapi ketika kita mulai membangun persekutuan yang intim, maka Bapa atau Allah itu sendiri pun akan berbicara kepada kita, sehingga ketika terjadi dialog, terjadi komunikasi, akan terbangun keakraban, dan di dalam keakraban itu akan ada pengenalan.
Dan ketika kita mengenal siapa Allah kita, di sanalah iman kita akan semakin teguh, di sanalah iman kita akan semakin kuat, di sanalah keyakinan kita akan semakin berlipat kali ganda bahwa ya Allah yang saya kenal, ya Allah yang saya sembah, ya Allah yang setiap waktu berdialog dengan saya, dia adalah Allah yang dahsyat, dia adalah Allah yang luar biasa, dia adalah benar-benar Allah yang bisa diandalkan. Sehingga karena kita merasa kita mengenal Allah, karena kita merasa dekat dengan Allah, karena kita merasa akrab dengan Allah, maka ketika kita menghadapi masalah, kita akan berkata kepada masalah, hai masalah selesai, hai penyakit sembuh, hai semua kesusahan pergi, berlalu dari kehidupanku. Ini menjadi doa yang penuh dengan otoritas, bukan lagi doa yang penuh dengan ratap tangis, bukan lagi doa yang penuh dengan permohonan. Tetapi kalau saudara lihat dalam kebenaran firman Allah, Elia punya doa yang penuh dengan otoritas. Karena dilandasi dengan keyakinan yang penuh kepada Allah oleh karena pengenalan dia yang didasari di dalam kehidupan doa yang baik dengan Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa Elia yang adalah manusia biasa sama seperti saya dan sama juga seperti saudara, tetapi dia mampu melahirkan doa yang penuh dengan mujizat, doa yang penuh dengan kuasa. Itu terjadi oleh karena dia punya kehidupan doa yang baik. Selamat berdoa, selamat menikmati mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan pentingnya agar kami umat-Mu memiliki kehidupan doa di hari-hari ini, khususnya menghadapi persoalan, tantangan dan masalah yang sedang terjadi. Firman-Mu berkata bahwa kemenangan adalah milik kami, kemenangan adalah bagian dari kehidupan kami, dan biarlah itu menjadi sebuah realita di mana kami akan mendengarkan kesaksian-kesaksian kemenangan dari setiap umat Tuhan yang ada di gereja penyebaran Injil Lusai. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah berkat Allah senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, rumah tangga, dalam pekerjaan dan bahkan dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga kami semua akan benar-benar merasakan bahwa sungguh pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sudah diberitakan. Saatnya kami akan mengakhiri doa malam kami pada malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah akan senantiasa menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Mari kita buka kedua tangan kita. Mari kita terima berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, bahkan persekutuan yang abadi dengan Roh Kudus, Dia yang akan terus menyertai dan memberkati kehidupan kita, baik saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan senantiasa mengalir, tercurah, berkelimpahan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, amin.
Sampai berjumpa di ibadah doa malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.